Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah peserta kajian kitab Syama'il yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk ngaji bareng, untuk bermujalasah dan bermudarosah bersama-sama, yaitu kita menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari kitab yang menceritakan dan menuliskan tentang seluk-beluk Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kitab ini disebut dengan Asy-Syama'il, karena di dalam kitab ini diceritakan tentang fisik Rasul, tentang akhlak Rasul, dan segala sesuatu yang berkenaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sengaja kajian ini dilaksanakan pagi hari, hadirin. Salah satu tujuannya adalah supaya Bapak Ibu semuanya tidak tidur setelah sholat subuh. Karena bisa jadi kalau tidak ada kajian seperti ini mungkin panjenengan ada yang tidur. Nah, Bapak-bapak yang di luar bisa masuk ke dalam biar terlihat ada orangnya di dalam. Monggo Pak Nur, monggo Pak Abdullah, monggo silakan masuk ke dalam. Monggo Pak. Monggo silakan Mas Dian, silakan. Insyaallah yang di dalam masih longgar ini. Tep. Karena apa hadirin? Karena tidur di waktu subuh itu ada ulama yang menghukuminya dengan hukum makruh. Jadi tidur setelah subuh itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa an-naumu ba'da sholati subhi, tidur setelah salat subuh itu hukumnya makruh. Makruh itu dalam artian tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita akan dicintai Allah, bagaimana kita akan diridhoi Allah kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan wa minal makruhi indahum an-naumu baina sholati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtu ghanimatun atau fa innahu waqtun ghanimah. Jadi para salafus soleh itu sangat membenci tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh sangat dibenci oleh para salafus soleh. Kenapa? Karena waktu antara sholat subuh dan matahari terbit itu adalah waktun ghanimah, adalah waktu untuk memanen ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu kalau di dalam perang adalah harta rampasan perang. Tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini adalah waktu yang sangat-sangat banyak, yang sangat bagus untuk memanen kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat, para tabi'in radhiyallahu taala anhum, mereka sangat-sangat menekankan larangan kepada anak-anak mereka untuk tidur setelah sholat subuh.
Urwah bin Zubair, ini seorang sahabat mengatakan, karena Zubair ini diceritakan ya, bukan dia mengatakan, diceritakan Urwah bin Zubair ini, karena Zubair yanha bainahu au banihi 'anit tasabbuh. Zubair ini melarang anaknya untuk tasabbuh. Tasabbuh itu adalah tidur setelah sholat subuh. Mungkin hadirin ada yang masih membudidayakan tidur setelah sholat subuh, maka bertobatlah pagi hari ini. Taubatan nasuha ya. Ustadz, saya tidak tidur setelah subuh, tapi ketika ngaji saya tidur, Ustadz. Oh, itu keturunan, bukan tidur ya, bukan disengaja, tapi ketiduran ya. Bahkan Urwah mengatakan, ini la asma' anna ar-rajula yatasabbah fa azhadu fih. Para sahabat itu termasuk Urwah bin Zubair ini sangat tidak senang kepada orang-orang yang tidur setelah subuh. Bahkan dia mengatakan azhadu fih. Azhad itu artinya saya tidak senang berteman, saya tidak senang berkolega dengan orang-orang yang membiasakan diri tidur setelah sholat subuh. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, hadirin yang dimuliakan Allah, di waktu pagi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, yaitu di waktu paginya. Maka orang-orang yang tidur setelah salat subuh berarti dia kehilangan barokah. Oleh karena itu alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang Allah pilih pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa tidak tidur di waktu subuh ini atau setelah salat subuh ini. Dan harapan kita adalah semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan pakaian beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang aturan-aturan pakaian. Ya, pakaian sudah 2 pertemuan dan insya Allah hari ini adalah yang terakhir dalam masalah pakaian. Bagaimana kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Rasulullah SAW untuk berpakaian. Yang penting pakaian itu tidak melanggar aturan-aturan syariat Rasulullah atau yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin yang pertama larangannya adalah dilarang memakai sutra bagi para laki-laki. Kemudian dilarang untuk tasyabbuh, untuk menyerupai laki-laki berpakaian seperti pakaiannya perempuan, perempuan berpakaian seperti pakaiannya laki-laki. Sekarang kan banyak yang seperti itu. Laki-laki pakai rok, perempuan pakai celana. Hati-hati. Kemudian larangannya juga berpakaian dengan diniatkan untuk khuyala, kesombongan. Itu juga merupakan larangan di dalam syariat Islam. Kemudian larangan juga untuk memakai baju syuhrah. Baju syuhrah itu baju yang mengundang perhatian, yang mengundang kehebohan. Itu disebut dengan pakaian syuhrah. Kemudian kita kemarin juga membahas tentang doa memakai pakaian baru. Sudah hafal atau belum? Belum. Terus selama seminggu ini ngapain aja ini? Belum beli pakaian Pak Ustadz, belum praktek. Nih kita doakan semoga Allah berikan rezeki yang cukup untuk bisa beli pakaian baru. Maaf, bukan untuk israf, tapi untuk praktek Masya Allah. Di luar ini berjubel sekali. Monggo Pak, silahkan masuk ke dalam. Lebih afdal ini. Kalau di luar setannya banyak, jangan nanti ngantuk kalau di luar ya. Monggo silahkan masuk ke dalam. Doanya bagaimana kemarin hadirin?
Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadzal qamis au hadzal rida au hadza dan sebagainya. Kemudian as'aluka khairahu wa khaira ma suni alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alah. Belum hafal bener nih? Aduh, gimana? Ya. Baik. Sambil pakai baju baru di depan cermin sambil berdoa Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadzal libas au hadzal qamis wa as'aluka khairahu wa khaira ma suni alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alah. Baik. Jangan lupa untuk berdoa. Kemudian kemarin juga diajarkan bagaimana kita harus ikut berbahagia, ikut seneng apabila ada saudara atau teman kita ngerayain memakai pakaian yang baru. Jadi kalau ada teman atau saudara atau sesama jamaah ngaji punya pakaian baru, maka kita harus apa? Ikut senang. Kalau Anda tidak senang ketika ada teman pakai pakaian baru, berarti sudah terkena penyakit apa? Penyakit hasad. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke hadis nomor 67. Jadi kita sudah sampai ke hadis 67. Ada beberapa hadis yang sama kita lewati supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Kita langsung ke hadis nomor 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 67. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minats thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau nomor 67 ini namanya hadis karena ini adalah merupakan sabda langsung dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya itu namanya athar, karena biasanya para sahabat yang menyampaikan. Kalau di dalam hadis ini disebut dengan hadis karena Rasulullah SAW langsung yang menyampaikan hadis ini. Anak-anaknya tidak kami baca ya, dari Qutaibah dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil bayadi minas thiyabi. Alaikum, agar kalian bil bayadi minas thiyabi, memakai pakaian putih. Supaya kalian memakai pakaian apa? Putih. Makanya pagi ini kami pakai baju putih karena tahu hadis yang mau dibaca itu. Mungkin salah satu sebab kami terlambat juga karena tadi lupa pakai batik, terus balik lagi pakai baju putih. Selain kitabnya ketinggalan, hadirin. Jadi memang kalau ada kebaikan terus kita lupa, berarti itu yang menjadikan kita lupa itu adalah setan. Kalau antum mau berbuat baik lupa, tadi sudah ngesai uang 100.000 di kantong, mau tadi malam sudah berniat, ya Allah saya akan mengantongi uang 100.000 besok pagi untuk saya infakkan untuk kajian. Ternyata ketika Anda berangkat ke sini lupa yang masuk kantong uang 2.000. Lupa loh ya. Astagfirullah, lupa. Berarti siapa yang menjadikan lupa Anda? Setan. Maaf, bukan memfitnah setan, tapi memang setan itu tugasnya adalah untuk apa? Untuk menjadikan orang lupa untuk berbuat kebaikan. Pokoknya setiap Anda mau berbuat baik lupa, berarti Anda dilupakan oleh. Masih ingat bagaimana dua orang yang di dalam penjara, yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf
salam. Nabi Yusuf masuk penjara, wadakhala ma'ahu sijn. Masuk bersama Nabi Yusuf 2 orang pemuda ke dalam penjara. Kemudian yang satu bermimpi apa hadirin? Memeras apa? Susu. Kok iso meres susu toh Pak? Memeras anggur. Ini ra'aitu anni aksiru khamron. Maaf Ustadz, yang biasanya sering diperes kan susu Pak Ustadz, susu sapi. Dia mengatakan, ini ra'aitu anni aksiru khamron. Yusuf, aku tadi malam mimpi Yusuf. Mimpi apa? Ra'aitu anni aksiru khamron. Aku memeras anggur. Terus pemuda yang kedua mengatakan, aku melihat bahwa aku memikul di atas kepalaku ya, sekeranjang roti, kemudian ada burung yang nutuli mematok roti-roti yang. Kemudian Nabi takwili. Tolong sampaikan kepada kami takwilnya itu apa kira-kira Sob? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa salah satu di antara kalian nanti akan ada yang keluar dari penjara dan dia akan kembali melayani tuannya. Sementara salah satu lagi ada yang kena hukuman mati. Tapi Nabi Yusuf tidak menyampaikan endi sing arep dihukum mati dan mana yang akan dikeluarkan. Rahasia. Sopo? Rahasia, nanti tahu sendiri. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak mau membuat salah satu di antara mereka sedih. Nanti ada salah satu dari kalian. Ternyata betul hadirin, sebelum makanan disampaikan sudah diceritakan, tidak lama kemudian 2 orang itu ditarik keluar penjara, yang satu dihukum pancung, dihukum mati, dan yang satu adalah kembali melayani tuannya, karena dulunya memang sebelumnya mereka adalah pelayan bagi raja. Terus Nabi Yusuf pesan kepada salah satu dari yang keluar, nanti kalau siapa dari kalian yang melayani raja, tolong sebutkan saya di penjara. Saya tidak salah apa-apa, saya di penjara, sebutkan kepada tuan kalian agar saya dikeluarkan. Ternyata yang kemudian melayani tuannya itu lupa hadirin. Lupa sehingga Nabi Yusuf ini masuk penjara, di penjara sekian lama. Karena seseorang tadi atau orang yang dibebaskan kemudian melayani tuannya tadi lupa bahwa dipesani Nabi Yusuf untuk apa? Menyebutkan keadaan Nabi Yusuf. Jadi ketika panjenengan semuanya ketika mau berbuat baik kemudian tiba-tiba lupa, berarti dilupakan oleh siapa? Setan. Jadi tidak apa-apa kita menuduh setan yang buruk-buruk itu, tidak apa-apa, karena setan itu inna syaitana lakum aduun mubin. Yang bahaya itu kalau berprasangka baik kepada setan. Suudzon itu yang diperbolehkan adalah suudzon kepada setan. Boleh, silahkan bersuudzon sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya kepada setan yang terkutuk. Baik. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil bayadhi minat thiyab, ay ilzamu wahrisu alaiha. Jagalah anda, diri anda untuk selalu memakai pakaian yang berwarna apa? Putih. Berwarna putih hadirin. Ustadz, kami tidak punya pakaian putih gimana? Nah, nanti akan diterangkan bagaimana kalau kita tidak pakai baju putih. Baik, kata Rasulullah SAW, selalu usahakan anda berpakaian berwarna putih. Ya, maka dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, ini adalah targhib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ajakan Rasulullah kepada umatnya dan perintah kepada umatnya untuk lubsul bayat, untuk selalu memakai baju putih. Kenapa hadirin? Li'annal bayadha minat thiyabi, karena baju putih itu afdal min ghairihi, karena baju putih itu lebih afdal dari baju selain putih. Kami ulangi, baju putih itu lebih utama, lebih afdal dari baju selain apa? Selain putih. Baik. Wa min asbabi tafdhilil laun, kenapa kok dia termasuk baju yang paling utama di antara baju-baju yang warna yang lain? Karena alasannya, kata Rasulullah SAW, fa innaha athhar wa atyab. Alasannya ada 2. Kenapa baju putih itu termasuk baju yang paling utama di antara baju-baju yang lain? Alasannya adalah yang pertama, fa innaha athhar, karena baju putih itu adalah baju yang
paling suci. Baju yang apa? Paling suci. Wa atyab, dan baju yang paling apa? Yang paling baik. Baik, hadirin, sampai di sini poinnya kita dapatkan bahwa kalau bisa sesering mungkin kita memakai baju berwarna apa? Putih. Baju putih, kaos putih, jaket putih. Apa lagi? Sarung. Oh, kalau di sini baju ya. Songkok putih bagi yang sudah haji ya. Ustadz, kalau saya belum haji pakai songkok putih, doa. Doa apa? Doa agar supaya segera naik haji. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, termasuk rambutnya putih juga ya. Nah, itu supaya kompak gitu. Baik. Kenapa alasannya? Alasan kita memakai baju putih, atau Rasulullah SAW mengatakan, kenapa baju putih itu lebih utama, lebih mulia dari baju selain putih? Karena athhar, lebih suci, wa atyab, lebih bagus, lebih baik. Kemudian kata Rasulullah, liyal bisha ahya'akum, agar orang-orang yang hidup di antara kalian memakai baju putih. Yang hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan agar pakaian putih itu digunakan untuk mengkafani orang-orang yang mati di antara kalian. Bapak Ibu di Trenggalek ini pernah nggak ngelihat ada orang mati kafannya warna loreng? Batik ada? Insya Allah seluruh kafan di Trenggalek ini warnanya apa? Putih. Pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau mayat itu tidak dikafani dengan kafan putih? Oh, ini musim corona ini banyak yang kafannya tidak putih, hadirin. Kafannya berwarna hitam. Karena dibungkus apa? Plastik. Nah, kafan putih itu hukumnya apa? Kafan putih itu hukumnya sunnah. Kalau ada maka usahakan kafannya warna putih. Tapi kalau tidak ada maka boleh memakai baju yang dipakai, diberungkus-berungkusnya, yang penting menutup aurat, kemudian dikubur. Makanya para ibu-ibu dikatakan, kalau seandainya Anda ketika hidup tidak mau menutup aurat, maka apakah Anda menunggu Anda dikafani baru kemudian mau menutup aurat? Ini pesan yang sangat-sangat dalam kepada para akhwat, kepada para remaja muslimah, kepada para ibu-ibu. Kalau kita selama di dunia ini masih sehat tidak mau menutup aurat, apakah kita menunggu dikafani baru mau menutup apa? Aurat. Baik. Supaya memakai baju putih itu orang-orang yang masih hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan supaya orang-orang yang mati juga dikafani dengan kain berwarna apa? Berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena baju putih itu termasuk baju yang terbaik di antara kalian. Baju yang terbaik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita mendapatkan bahwa sunnah hukumnya memakai baju putih. Jadi ternyata tidak hanya di hari Jumat disunahkan memakai baju putih, tetapi sholat subuh, sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, asar dan sebagainya itu kita disunahkan untuk pakai baju putih. Baik, kita lanjut hadis nomor 68. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Sumrah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayadha fa innaha adharu wa kaffinu fiha mautakum. Lagi hadisnya pengulangan, pakailah pakaian putih. Kenapa? Karena pakaian putih itu adalah adhar wa atyab. Adhar itu lebih suci, atyab itu enak dipandang oleh mata. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam baju putih itu terdapat dua keutamaan tadi kita sampaikan, at-tuhru, suci, wa thayyib, dan bagus. Perbedaannya dengan baju yang lain adalah indama taghtasil atau taghsilu bitibiha wa niqaiha wa dhuhuriha wa safaiha wa idza wujida fiha syai'un minal wuskhi dhahara mubasyarah. Salah satu kelebihan baju putih itu adalah kalau kotor itu langsung terlihat, hadirin. Baju putih niku kalau kotor terlihat. Kerahnya coba diperiksa. Baju putih Anda pakai 2 hari, coba langsung dilihat kerahnya. Kira-kira ada pulau apa di situ? Ada. Tapi kalau baju jenengan baju batik, baju yang berwarna selain putih Anda pakai 1 bulan juga tidak nampak. Tidak nampak, Pak.
Ya, coba nanti diperiksa aja, dicek aja. Baju putih itu Anda pakai 2 hari keringetan, nggih macul, maka kemudian Anda lihat di kerahnya pasti akan terlihat kotornya. Tapi kalau baju selain putih hadirin, Anda pakai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu tidak akan terlihat kotornya. Maka hati-hati yang pakai baju selain putih seperti ini. Pokoknya kalau bisa setiap berapa hari sekali Pak nyucinya? 2 hari sekali minimal. 2 hari sekali dicuci. Kalau baju putih dicek dari kerahnya. Kalau dipakai sebulan kerahnya masih putih, berarti berarti masih bebas Bu, jangan dicuci karena kerahnya masih bersih. Mungkin makainya enggak nemplek ke leher itu ya, mungkin kerahnya. Dikasih apa gitu, dikasih begesting atau apa gitu di leher gitu supaya tidak nempel gitu. Dalam? Ini. Wah, ini memang triknya pembuat baju ini Bapak Ibu. Baik. Jadi baju putih itu kalau kotor lebih nampak. Kalau baju selain putih tidak nampak. Baik. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk warna putih ini salah satu doa atau menjadi satu-satunya doa yang tersebut dalam doa Rasulullah SAW. Jadi di antara warna-warna itu yang tersebut dalam doanya Rasulullah adalah warna apa? Warna putih. Rasulullah berdoa, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Di dalam doa istiftah itu Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahan kami seperti dibersihkannya baju putih dari apa? Dari kotoran. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 68. Kita langsung dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharaja Rasulullah SAW dzata ghadatin wa alaihi mirton min sya'ri aswad. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW pada satu ketika keluar rumah, kemudian beliau memakai mirton min sya'rin aswad. Apa Bapak Ibu mirton min sya'rin aswad itu? Artinya adalah kisah atau kasak. Rasulullah itu satu ketika memakai kisah. Kisah itu artinya jubah. Jenengan pirsa jubah napa mboten? Jubah niku napa? Jubah itu biasanya kalau orang Arab memakai gamis nggih. Kemudian setelah itu pakai jas, tapi jasnya itu langsung panjang itu. Biasanya imam-imam masjid di Arab dia pakai gamis sekaligus pakai apa? Jubah. Jubah itu pakaian luar yang panjang, biasanya sampai kaki. Kalau yang jenengan pakai ketika ijab qabul itu kan namanya apa? Jas atau sutroh. Yang dipakai Mas Nanang itu namanya sutroh. Artinya jas itu hanya sampai ke atasnya paha ini. Tapi kalau jubah, kisah itu jubah itu biasanya sampai ke kaki. Itu namanya kisah. Rasulullah juga pernah memakai seperti itu. Kemudian di hadis nomor 70-nya dari Syu'bah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kumain. Rasulullah juga pernah memakai jubah dari Rum atau jubah yang sering dipakai orang Romawi. Jubahnya orang Romawi itu Bapak Ibu, itu bagian lengan di sini itu sempit. Jadi kumain itu, dayyiqatul kumain itu artinya jubahnya orang Romawi itu lengannya niku sempit. Lengannya sempit. Itu juga pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menutup bab pakaian ini, apa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita melihat bahwa Rasulullah SAW ketika berpakaian itu memakai baju yang macam-macam. Kadang-kadang pakai izar, pakai sarung. Kadang-kadang pakai ridak, pakai selendang. Kadang-kadang pakai kisak, pakai jubah. Kemudian kadang-kadang pakai gamis dan macam-macam. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa yubayyin anal amra fil libas wasi'. Bapak Ibu, menandakan bahwa perkara pakaian ini adalah perkara yang luas. Perkara yang luas dan perkara yang luas. Kami ulangi. Yang bisa kita ambil dari ini adalah menandakan bahwa perkara pakaian itu adalah perkara yang luas dan apa? Luas. Artinya pakaian kita tidak harus seperti pakaiannya orang Arab. Pakaian kita tidak harus seperti pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pakaian kita tidak harus seperti pakaian orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Artinya apa? Artinya kita diberikan kebebasan dan keluasan untuk berpakaian. Jenengan di sini pakai baju batik, pakai baju kotak-kotak, pakai jaket, pakai macam-macam. Dan ini boleh-boleh saja. Tetapi sekali lagi diingatkan tadi, kalau warnanya tidak putih maka supaya sering-sering dicuci. Kalau warnanya putih akan kelihatan kapan dia kotor, kapan dia bersih. Tayyib. Sekali lagi kami tutup di sini di bagian pakaian ini, bahwasanya urusan pakaian Rasulullah SAW melonggarkan. Tidak ada aturan-aturan yang mengikat tentang apa? Pakaian. Hadirin, sekarang itu banyak ada orang yang dia itu fanatik kepada pakaian. Dia berpakaian seperti pakaian orang-orang Arab, pakai jubah. Kemudian dia melihat orang yang berpakaian tidak seperti orang Arab itu dikatakan tidak mengikuti sunnah. Kita menjadi faham bahwa tidak seperti itu. Bahwasanya sunnah Rasul itu ada sunnah yang bersifat teritorial, artinya yang bisa diikuti di satu tempat ya. Jibili ya. Jibili itu apa? Jibili itu adalah sunnah Nabi yang memang itu kadang-kadang bisa dilakukan oleh seseorang atau orang-orang di satu tempat, sementara tidak bisa diikuti oleh tempat yang lain. Seperti jenggot, seperti kita sampaikan kemarin, jenggot itu di Arab orang-orang berjenggot, tetapi di sini orang-orang tidak berjenggot karena mungkin tidak tumbuh jenggot. Maka kemudian yang tidak punya jenggot tidak usah memaksakan diri untuk punya apa? Jenggot. Yang sudah punya jenggot maka dipelihara yang baik ya, dipelihara yang baik ya, karena jenggot itu merupakan termasuk kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi urusan pakaian, tentang pakaian kita diberikan keluasan oleh Rasulullah SAW. Tidak harus pakai gamis, tetapi boleh memakai pakaian apa saja. Yang penting pada intinya adalah menutup apa? Menutup aurat. Baik, kita selesai dari bab pakaian. Kemudian kita lanjut ke bab yang selanjutnya, nomor 9, judul nomor 9 adalah babu majaa fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita diajak oleh Syekh At-Tirmidzi, oleh Imam At-Tirmidzi untuk mengetahui, mempelajari tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bagian ini adalah kita mengetahui tentang bagaimana makanan dan minumannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau berbicara tentang kehidupan Nabi, kita pasti akan menjadi malu. Kenapa malu? Karena kehidupan kita sekarang ini sangat berbeda dengan kehidupan Nabi. Nabi niku dikatakan miskin dalam urusan dunia, tapi kaya dalam urusan akhirat. Nabi niku tidak pernah memikirkan saya besok makan apa, saya besok punya kendaraan apa, saya besok beli rumah di mana. Tetapi yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana umatku, bagaimana nanti umatku di akhiratnya. Oleh karena itu, kalau kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi, berarti kita ini memang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang difikirkan oleh Rasulullah itu adalah kehidupan setelah akhirat. Kehidupan sebelum akhirat dipikirkan tapi santai-santai saja. Sementara kehidupan setelah akhirat ini betul-betul difikirkan oleh Rasulullah, terutama kehidupan umatnya setelah di alam dunia. Makanya kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, kita pasti akan malu, hadirin. Susah. Kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan yang mulia SAW dan para sahabat. Jenengan pirsa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, siapa itu Bapak Ibu? Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Nabi. Fatimah sinten? Fatimah anak Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah. Pernah tidak makan 3 hari. Pernah tidak makan 3 hari. Anak Nabi, menantu Nabi pernah tidak makan 3 hari. Bukan karena puasa, tapi karena memang tidak punya makanan. Makanya Ali bin Abi Thalib itu miskin, Bapak Ibu. Miskin.
dia dengan istri pernah tidak makan 3 hari. Kalau ditanya pernah yang siapa yang pernah tidak makan 3 hari, maka nanti kita sampaikan atau kita ceritakan di dalam bab-bab yang akan kita pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini, bab nomor 9 ini yang berbicara tentang Aisyah Rasulullah SAW, kehidupan Nabi. Ini akan berbicara tentang seputar makanan, kemudian apa yang dimakan oleh Nabi, kemudian bab bagaimana makannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis nomor 71 di situ dikatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa alaihi thauban. Jadi hadis ini menceritakan tentang kehidupan Abu Hurairah. Ibnu Sirin mengatakan, saya satu ketika melihat Abu Hurairah mengatakan, saya melihat Abu Hurairah pada satu ketika di masjid, kemudian wa alaihi tsaubani mumasyaqani min kattan. Satu ketika Abu Hurairah ini memakai tsauban, 2 pakaian atas bawah yang terbuat dari kattan. Kattan itu napa? Koton apa koton? Katun. Jadi satu ketika Abu Hurairah ini memakai ngagem pakaian yang terbuat dari kain apa? Katun. Padahal Bapak Ibu, Abu Hurairah niku adalah termasuk salah satu sahabat dari golongan Suffah. Suffah niku napa? Suffah niku para sahabat yang hidupnya sederhana, yang hidupnya tidak mikirnya dunya. Makanya begini hadirin, di Arab itu biasanya masjid itu bentuknya tidak seperti Al-Furqan ini. Termasuk Masjid Nabawi itu bentuknya kan tidak seperti Al-Furqan ini nggih. Berarti Masjid Furqan ini enggak sunnah Pak Ustaz? Ya enggak gitu juga gitu ya. Karena berbeda iklimnya ya. Masjid di Arab itu biasanya hadirin, di depan seperti ini ada, jadi bentuknya seperti O begitu, atau kotak begitu. Jadi yang depan itu adalah tempat sholat, masjid seperti ini, ruangan yang kita tempati ini. Kemudian di kiri kanan itu ada gedung berhadapan-hadapan. Kemudian di sebelah sana di pagar itu ada gedung lagi begini. Jadi tengah itu apa? Growong. Tengah itu growong. Kalau panjenengan pernah ke Masjid Nabawi, tengah itu growong. Kalau jenengan pernah ke Masjid Azhar, tengah itu growong. Kalau jenengan pernah ke Masjidil Haram, growong nama betul? Growong Pak. Dan rata-rata masjid di sana yang besar-besar itu adalah Masjidil Aqsa juga begitu. Kenapa Pak Ustaz seperti itu? Karena di Arab itu kan tidak ada musim hujan. Jadi kalau seandainya penuh di masjid utama, nanti akan melebar sampai ke halaman. Jadi kalau ceritanya Jumatan terus duduk kembloh udaran itu betul Pak. Di Arab itu tidak pernah hujan. Ya mungkin gerimis saja, mungkin setahun sekali atau 2 kali, itu pun banjir hadirin. Jadi di sana itu settingannya seperti itu. Jadi masjid utama, kemudian tengahnya growong, kemudian yang di depan sana ada tempat lagi, ada ruangan lagi. Yang ruangan itu biasanya dipakai untuk para ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Ashabus suffah itu adalah orang-orang yang kegiatannya itu hanya ngaji, ndak mikirnya urusan dunia blas. Jadi ngeten iki nggih, bareng ngaji malih. Jadi 24 tahun ngaji saja. Terus makannya dari mana Pak Ustadz? Makannya adalah dari uluran tangan orang-orang yang dermawan. Loh kok begitu? Iya, karena mereka itu memang memperjuangkan agama. Ashabus suffah itu tugasnya adalah menghafal Quran, menjaga Quran itu supaya tidak hilang. Sing liya-liyane kan nyambut gawe, sok-sok Quran hilang. Jadi orang-orang suffah ini mereka betul-betul berusaha untuk menjaga hafalan, mempelajari agama sehingga agama itu tidak hilang. Nah, termasuk orang-orang seperti ini diprioritaskan untuk diberi infak. Ashabus suffah. Kalau sekarang mungkin guru-guru ngaji hadirin. Guru-guru ngaji, ustadz-ustadz ya. Berarti Ustadz Anang juga seperti itu. Insya Allah, ya Insya Allah Allah sudah mencukupkan. Ya. Sekarang ini mungkin kita perlu perhatian kepada para guru-guru ngaji, guru-guru TPA, guru-guru TPQ, yang mungkin dia tidak digaji sama sekali. Tidak seperti pegawai negeri yang 1 bulan setiap tanggal 1 cair di rekeningnya.
Tidak seperti para tujar, para pedagang, para bisnismen yang setiap hari dia bisa panen jutaan bahkan puluhan juta. Guru-guru ngaji, guru-guru TPA itu seakan-akan sesuatu yang remeh, profesi yang remeh, tetapi ternyata anak-anak kita bisa ngaji gedine dadi wong sing hebat, orang yang luar biasa, ternyata berawal dari para guru ngaji, guru TPA niku. Guru-guru TPA niku jenengan tanya berapa gajinya? Tidak digaji mereka. Yang setiap sore mulai dari jam 3 sampai jam 5 bengak-bengok mengajarkan kepada anak-anak kita, ngajar ngaji, abatasa. Tetapi ternyata mereka perannya sangat luar biasa sekali hadirin. Anak-anak kita bisa ngaji dari siapa? Dari guru ngaji. Bukan dari orang tuanya. Orang tua sekarang itu kan penake dhewe to. Nggih napa mboten? Termasuk saya. Penake dhewe, anake dikekne ning gone TPA. Kenapa? Bapaknya repot, ibunya repot. Bapaknya kalau repot masih mafhum ya. Bapaknya gak iso ngaji masalah, Pak. Makanya diantar sama guru TPA. Itu pun masih sering diprotes gurunya. Hati-hati ya wali-wali santri yang Anda menitipkan anak-anak Anda di pesantren atau di tempat-tempat ngaji. Ustadz-ustadz itu sudah luar biasa, semangat 45 mengeluarkan seluruh badlul juhdi, mengeluarkan seluruh tenaganya, pikirannya untuk mengajar anak-anak panjenengan untuk bisa ngaji, memahami agama. Ngono ki sering didemo, Pak. Sering diprotes. Masih sering tidak terima gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau Anda menitipkan putra-putri Anda ngaji kepada guru ngaji, pasrahkan kepada mereka. Kalau Anda setengah hati tidak percaya dengan guru-guru ngaji itu, maka putra-putri kita pun juga tidak percaya. Ilmu yang didapat pun mungkin setengah yang masuk. Hati-hati orang tua yang kritis-kritis ini. Kalau kami, prinsip kami, bismillah, kami sampaikan kami titipkan kepada guru ngaji, Ustadz, nyuma nggak nelek gula wentah pripun anak kami pasrah, kami percaya kepada panjenengan Ustadz. Kalau seperti itu Bapak Ibu, itu ustadz guru ngaji itu juga akan sepenuh hati, juga akan dengan semangat mengajarkan anak-anak kita. Mungkin ilmu yang didapat anak-anak kita pun juga akan barokah. Oleh karena itu berkaca pada ashabus suffah, kita harus memperhatikan para guru-guru TPA ini. Guru-guru TPA ini tidak digaji oleh negara. Guru-guru TPA ini tidak ada sertifikasi guru TPA, tidak ada. Tidak ada remon guru TPA juga tidak ada. Terus siapa yang Ustadz yang menjamin kehidupannya? Allah melalui tangan-tangan dermawan panjenengan semuanya. Cari guru TPA di sekitar panjenengan. Angkat derajatnya, cukupi kebutuhannya. Kalau perlu, Ustadz, rumah saya kasih Ustadz. Kenapa? Ada yang salah? Ustadz, 1 bulan saya tanggung kehidupan panjenengan sekeluarga, plus saya kasih insentif 10 juta Pak Ustadz. Oh, kulo mohon gaji kulo mboten sak monten kok. Ketika Anda memuliakan guru-guru ngaji hadirin, maka kehidupan Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau guru-guru TPA nih kalau Pak, sing telaten, kadang-kadang anaknya ada yang rodok rewel, ada yang hiperaktif dan sebagainya. Dengan sabarnya guru-guru ngaji itu, dia merelakan waktunya untuk ke sawah, untuk buruh, karena sudah jam 2 wayai ngaji, dia tinggalkan pekerjaannya, dia harus datang ke TPA untuk mengajar ngaji. Persis seperti yang dialami oleh ashabus suffah, salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Abu Hurairah ini memakai baju apa tadi? Baju yang terbuat dari katon. Baju katon itu harganya mahal atau tidak? Mahal. Baju katon itu harganya mahal. Tadi kan nyen sewu, tadi kan Abu Hurairah termasuk ashabus suffah, dulunya ashabus suffah. Kehidupannya biasa, kehidupannya pokoknya untuk agama dan agama, dia tidak mikir donyo karena donyonya dicukupi oleh orang-orang dermawan. Nah, satu ketika kunna inda Abi Hurairah. Ibnu Sirin ini bersama dengan Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyaqani min kattanin. Satu ketika Ibnu Sirin ini melihat Abu Hurairah memakai baju 2 potong dari katun, berarti harganya mahal. Kemudian hadirin, fatamakhata ahadihima, ya. Fatamakhata ahadihima. Ketika sholat, Abu Hurairah ini fatamakhata itu bisa dikatakan meludah,
bisa dikatakan membuang ingus, membuang ingus di salah satu dari lengannya. Jadi ketika sholat punya riak begitu, maaf ini, kemudian dibuang di salah satu lengan bajunya, mungkin di lengan yang kiri, dibuang di lengan kiri. Loh kok begitu Pak Ustadz? Begini hadirin, jenengan kalau sholat kemudian jenengan bersin, yang bersin itu akan memuncratkan air-air yang akan memuncratkan air yang ya air apa namanya itu, air ludah, ingus. Jenengan kira-kira kalau sholat seperti itu, jenengan arahkan ke kanan, ke kiri atau ke depan? Ke kiri. Di kiri ada orang, wacing, buraslah orang itu hadirin. Ke kanan ada orang, ke depan ada imam. Pak Ustadz, kemana jenengan arahkan hadirin? Abu Hurairah mengajarkan kita bagaimana kalau kita mau bersin, kalau kita mau maaf, tadi setelah makan lupa belum wudhu, ya untungnya subuhan ngeten iki sarapannya setelah ngaji. Coba kalau sarapannya sebelum subuhan, akhirnya ada sesuatu yang nyelempet di sela-sela gigi. Setan lagi, kita tuduh setan lagi hadirin. Setan mengeluarkan itu ketika di tengah-tengah sholat, ujuk-ujuk metu mak, selundup metu dewe. Apa yang terjadi hadirin? Dimut toh, aduh nasi. Sambil mendengar imam, aduh segogyok ngetan ngulon ngalor ngidul. Aduh, gimana ini? Mengganggu kekhusyuan sholat apa tidak? Iya. Terus bagaimana langkah panjenengan? Dilepeh? Kemana? Ke kiri? Atau begini? Baik. Abu Hurairah ketika sholat tamakhot, membuang ludahnya ya, atau membuang ingusnya ke salah satu dari lengannya. Dari lengannya. Mungkin begini atau mungkin yang sebelah kiri. Nah, ini pelajaran untuk kita ya. Tapi kalau jenengan sholat sendiri hadirin, kalau sholat sendiri maka Anda bisa arahkan ke sebelah kiri. Yang penting di kiri pastikan tidak ada orang. Ya. Lek neng sisi enek uang, ya aja. Iki ku bar salat malah tukaran yo. Ya. Maka dibuang di salah satu lengan di bajunya. Apakah tidak merusak salat? Tidak. Karena bukan najis hadirin. Dibuang di sini. Nah, sambil mengatakan bakhin. Kenapa bakhin? Bakhin itu ngeten, gumun, hebat ya. Setelah sholat itu dia mengatakan hebat ya. Ngatai awake dhewe. Abu Hurairah mengatai awake dhewe. Bakhin, hebat ya. Abu Hurairah fil katan. Saiki Abu Hurairah pakaiannya katun. Niku ngomongnya sinten? Ngomongnya awake dhewe. Karena dulunya ndak pernah pakai kain. Mungkin dulunya pakaiannya pakaian biasa, Pak. Karena sufah. Setelah sholat itu hebat ya Abu Hurairah. Saiki bajunya baju. Nah, mungkin sekarang pakai pakaian bermerek ya. Yang apa itu Robana atau apa itu ya. Atau apalah yang bermerek yang harganya 200 ke atas itu ya. Atau Nibros atau apa itu ya yang. Jadi kita Abu Hurairah mengatakan hebat ya Abu Hurairah. Dia mengatakan dirinya sendiri. Sekarang pakai baju dari katun. Ini bukan maksudnya menyombongkan diri enggak, tapi maksudnya adalah dia ini gumun awake dhewe. Laqad ra'aitani wa inni la akhiru fima baina mimbar. Padahal dulu aku melihat Abu Hurairah, ini ngomongnya awake dhewe Bapak Ibu. Padahal dulu aku melihat Abu Hurairah ini sering jatuh tersungkur di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah dan hujrahnya Aisyah. Padahal biyen sing jenenge Abu Hurairah ini, dia ngomongnya awake dhewe Bapak Ibu. Padahal yang namanya Abu Hurairah ini dulu sering tersungkur jatuh di antara mimbar Nabi dan
kamarnya Aisyah yang sekarang jadi raudhah itu. Sering ambruk di situ Bapak Ibu. Sering ambruk. Saiki pakai pakaian katun. Naik derajat lah. Padahal dulu Abu Hurairah ini sering jatuh tersungkur dan pingsan di antara mimbar Nabi dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Mughsyan alayya, pingsan. Sering pingsan. Karena apa Bapak Ibu pingsannya? Karena kelaparan. Jadi Abu Hurairah ini sering pingsan karena apa? Ya Allah, Bapak Ibu pernah nggak pingsan karena kelaparan? Pingsannya kan karena kaget, kewareken. Pingsannya karena kewareken kita ini. Tapi Abu Hurairah pernah sering pingsan di antara mimbar dengan rumahnya Aisyah karena apa? Kelaparan. Saiki pakai baju katun. Saiki pakai baju katun. Ndak gemen-gemen, diludahi pisan. Nih lihatin, aku pakai baju katun terus tak ludahi. Dulunya padahal sering pingsan karena apa? Karena kelaparan. Fayaji'ul ja'i, maka datanglah orang yang datang. Fayadhu rijlahu ala unuqi yara anna bi jununan. Kemudian datang seseorang menempelkan kakinya di leherku. Jadi ada orang datang ketika Abu Hurairah pingsan tadi Bapak Ibu, kakinya ditemplekno nang gone lehernya. Maaf, dikiranya orang itu bahwa Abu Hurairah ini sedang gila. Nyapo kok ngelimprek nang kono ki nyapo? Dikirane kalau gila, makanya ditempelkanlah kaki orang itu di lehernya Abu Hurairah mungkin untuk mengobati atau membangunkannya. Loh kok ditemplekne kakinya ya, wallahu alam. Ditempelkan kakinya di leher sini untuk membangunkan Abu Hurairah. Dikirane lek edan, mohon maaf, gila, junun. Wa ma bi junun, padahal saya tidak dikira edan, padahal enggak edan. Wa ma huwa illal ju. Kula niki pingsan bukan karena gila tapi pingsan karena ju. Napa ju niku? Ya Allah. Ngeten, maksudnya hadis niki ngeten Bapak Ibu. Abu Hurairah ini kita diingatkan atau kita diterangkan oleh Abu Hurairah bahwa dulunya Abu Hurairah ini sering pingsan di masjid karena kelaparan. Alhamdulillah Allah mengangkat derajat Abu Hurairah bisa pakai baju katan, bahkan sampai mohon maaf membuang ingus pun di mana? Di baju. Ini menandakan bahwa para sahabat itu hidupnya dulunya adalah sangat-sangat kekurangan, bahkan sangat sulit untuk makan saja sulit, hadirin yang dimuliakan Allah. Sangat sulit untuk makan saja, sangat sulit. Bahkan saking sulitnya makan itu sampai mereka itu pernah pingsan di antara mimbar Rasulullah dan kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang nomor 71 ini bahwa bagaimana kemudian kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau Rasulullah nanti diterangkan di nomor 72-nya. Sementara kalau yang di nomor 71 ini adalah keterangan Rasulullah SAW atau keterangannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Abu Hurairah pernah pingsan gara-gara tidak makan. Baik. Sekarang hadis nomor 72. Nah, sebelum kita ke hadis nomor 72 hadirin, ada sebuah cerita dari Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu kenal Abu Bakar apa? Kenal di mana? Abu Bakar niku sinten? Abu Bakar niku sintene Nabi. Abu Bakar itu adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi hadirin. Orang-orang podo ndak iman, Abu Bakar beriman. Termasuk satu orang yang pertama kali percaya tentang hadis Isra Mi'raj. Abu Bakar itu termasuk salah satu orang yang paling pertama percaya tentang Isra Mi'raj. Jadi sementara yang lain bodoh murtad, banyak yang murtad, banyak yang kembali kafir. Sementara Abu Bakar ini tetap pada prinsipnya, dia yakin bahwa Rasulullah memang Isra Mi'raj. Sehingga suatu ketika ada orang kafir, Abu Jahal atau Abu Lahab ya saya lupa, itu mengatakan,
ini kesempatan kita untuk mengkudeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudeta Muhammad, pompong Muhammad menyebarkan berita yang tidak masuk akal. Akhirnya wong sak Mekah niku diprovokasi semuanya untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mana mungkin semalam kok bisa PP bumi langit bumi, tidak mungkin. Tapi kemudian salah satu dari mereka itu Abu Jahal atau Abu Lahab itu teringat bahwa tidak ada gunanya kita memprovokasi orang-orang Mekah kalau satu orang tidak terpengaruh dengan kita. Siapa itu? Abu Bakar. Masih wong sak Mekah kita terus murtad kabeh, tapi Abu Bakar ini tetap percaya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu mari kita provokasi Abu Bakar. Akhirnya datanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tahu enggak tadi malam Muhammad bagaimana? Iya, Muhammad tadi malam Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke bumi, ke Mekah. Dalam satu malam. Kamu percaya enggak, Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Meskipun Muhammad itu berbohong, dia mengatakan di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kita orang-orang Mekah, la sodaqtuha, maka aku akan percaya kepada Rasulullah. Malah jawabannya Abu Bakar seperti itu, hadirin. Meskipun Nabi Muhammad itu berbohong, aku saking percayanya kepada Rasulullah, makanya disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini satu ketika Bapak Ibu, Abu Bakar ini kelaparan. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini ketika merasa lapar, dia datang ke masjid, ke masjid. Padahal waktu itu bukan untuk waktu sholat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ngapain kamu ke masjid padahal belum waktunya sholat? Apa jawaban Abu Bakar? Rasul, ngapunten, saya ke masjid ini tadi karena lapar, Rasulullah. Jadi teng masjid niku karena lapar. Jadi sama kayak kitanya. Jadi lapar terus ke masjid. Jadi Abu Bakar ke masjid karena apa? Lapar. Untuk apa? Supaya aku bisa mengerjakan sholat. Jadi hebatnya para sahabat itu, hadirin, kalau lapar itu mereka ke masjid untuk mengerjakan sholat. Setelah sholat kira-kira laparnya hilang apa enggak? Hilang. Para sahabat itu kalau lapar ke masjid, sholat, laparnya hilang. Itulah hebatnya para sahabat. Rasulullah kalau sedang sedih, sedang lapar, ke masjid, sholat, laparnya hilang. Satu ketika pernah Abu Hurairah ini mengikat perutnya dengan batu di sini, diikat dengan kencang, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa kamu ikat perutmu dengan batu, wahai Abu Hurairah? Ngapunten Nabi, saya sudah 3 hari tidak makan, Rasulullah. Tidak makan? Iya. Saya ikat perutku dengan batu supaya aku bisa menahan laparku. Lek ngono aku yo 3 dina wis ndak makan. Terus bagaimana Rasul? Ayo ikut sama aku. Sama Rasulullah diajak untuk sholat. Diajak untuk sholat tadi. Maka kemudian setelah sholat itu hilanglah rasa lapar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, oleh karena itu mungkin bisa kita praktekkan, hadirin. Kalau kita lapar mungkin kita langsung sholat. Kira-kira laparnya hilang atau tidak? Atau tambah lapar ya? Baik. Oke, itu yang pertama ya. Hadis yang pertama tentang bab Aish Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Abu Hurairah, sekarang adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala. Ini Malik bin Dinar ini seorang sahabat menceritakan tentang Rasulullah SAW. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubsin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah mad dhafaf qala ayyatana wala ma'anas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Malik bin Dinar, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin. Rasulullah itu tidak pernah kenyang sama sekali ketika makan roti dan makan daging.
Jadi Rasul itu ketika makan roti tidak pernah sampai kenyang, ketika makan daging tidak pernah sampai kenyang. Sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Lek cetok roti, lek rong warak rong mandek. Lek cetok daging, lek rong mandek rong glegek rong mandek. Pompong daging. Wes. Iya, kalau kebalikan kita ini. Nabi itu kalau makan roti tidak pernah sampai kenyang, makan daging pun tidak pernah sampai kenyang. Berarti apa bisa disebut dengan sunnah Pak Ustadz? Bisa. Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang ketika makan roti sekalipun, dan tidak pernah merasa kenyang ketika makan daging. Walaupun ada makalah ya, ada hadis Rasul tapi dikatakan ini hadis yang dhaif, tetapi kita ambil fadilahnya. Rasulullah SAW itu adalah mengatakan la na'kul illa idza ji'na atau illa idza ju'na. Kami tidak makan kecuali kami merasa lapar. Tidak pernah makan kecuali perutnya merasa lapar. Wa idza akalna falam nasba, apabila kami makan tidak sampai merasa kenyang. Itu kunci hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya maaf, yang perutnya saya mau mengatakan buncit tidak enak ya, yang perutnya agak maju 5 cm itu hadirin. Ya baik, yang perutnya sudah mulai maju itu harus hati-hati. Harus apa? Hati-hati. Hati-hati kenapa Pak Ustadz? Karena mungkin perut yang buncit itu adalah sarangnya penyakit. Langsung dikelempet nih ya. Ustadz, bagaimana cara untuk mengurangi perut buncit? Ya, makannya dikurangi. Mungkin 2 hari sekali atau terlalu minimal ya. Oke, sehari sekali aja ya. Atau perbanyak puasa hadirin. Yang perut buncit, maaf, yang perutnya sudah membesar, ya. Sebenarnya hamil itu bolehnya perempuan. Ini sekarang banyak laki-laki yang mulai hamil ini. Coba puasa. Perbanyak apa? Puasa. Perbanyak puasa hadirin. Insya Allah, ya niatnya tetap puasa lillahi ta'ala. Ya. Tetapi kemudian kalau ternyata dengan puasa itu terus perut buncit menjadi kempes, alhamdulillah. Jangan sampai nawaitu sauman li ngempeskan perut buncit lillahi ta'ala. Nah ini sudah salah niat ini. Jadi yang perut-perut buncit ini bisa dikurangi dengan cara puasa. Syukur-syukur kalau bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Puasa, buka, puasa, buka. Insya Allah 1 tahun hilang perut buncitnya. Ustadz, bagaimana kalau saya puasa tapi malamnya 5 piring Pak Ustadz? Nah ini namanya balas dendam ini. Gagal dietnya ini. Tapi hadirin, Rasulullah tidak makan sebelum merasa lapar. Perlu kita ikuti. Pokoknya dereng luwe jangan makan. Insya Allah sampun apa dereng? Dalam? Sebelum lapar jangan. Dan apabila sudah makan jangan sampai. Rasulullah SAW mengatakan, dikatakan oleh Malik bin Dinar, masyabi'a Rasulullah min khubsin qattu walalahmin. Rasulullah tidak pernah kenyang ketika makan roti dan ketika makan daging. Illa ala dhofafin, kecuali ketika dhofaf. Napa dhofaf niku? Jadi Rasulullah itu pernah kenyang ketika makan roti dan makan daging hanya pada saat ketika dhofaf. Napa dhofaf? Dhofaf itu sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Saya tanya, kata Malik bin Dinar, aku ndak ngerti dhofaf kuwi apa, kata Malik bin Dinar, padahal podo-podo wong Arabe. Jadi ternyata belum tentu orang Arab paham bahasa, karena ada bahasa Arab ini yang bahasa yang tinggi Bapak Ibu. Dhofaf ini bahasa yang tidak dimengerti oleh Malik bin Dinar. Sahabat mawon ndak ngerti artinya dhofaf. Apalagi kita. Malik bin Dinar gak ngerti, illa ala dhofafin. Dhofaf kuwi apa? Ndak ngerti dia. Kemudian dia bertanya kepada ahlul badiyah. Ahlul badiyah itu orang-orang pedalaman, orang-orang desa, yang bahasa orang desa ini sangat terjaga dan tinggi hadirin. Jadi zaman Nabi itu
bahasa Arab itu luar biasa. Kalau sekarang bahasa Arab sudah tercampur dengan bahasa Inggris, bahasa apa dan sebagainya. Seperti kalau maaf ya, di dalam bahasa Arab itu diesel, tahu diesel ya? Nah, diesel bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Arabnya diesel apa bahasa Inggrisnya diesel? Mesin ya? Mecin, bukan micin tapi mecin. Di dalam bahasa Arab itu diesel itu mengikuti bahasa Inggris, Pak. Makinah. Jadi bahasa Arabnya diesel itu apa? Makinah. Dari mana makinah? Ya dari mecin itu tadi, Pak. Dari mecin itu. Karena apa? Karena memang di Arab dulunya tidak ada, Pak, diesel siapa yang nemukan? Orang Barat. Makanya bahasa Arab mengikuti bahasa Inggris. Itu sudah termasuk merusak bahasa itu, Pak. Termasuk istilah-istilah baru nggih hadirin. Istilah-istilah baru ini juga demokrasi. Demokrasi ini bahasa Arabnya juga demokrati. Jadi tidak ada bahasa Arabnya demokrasi, walaupun suro dan sebagainya itu kan musyawarah. Demokrasi bahasa Arabnya demokrati. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa sekarang bahasa Arab yang sudah kecampuran dengan bahasa selain Arab. Nah, dhofaf ini sendiri Malik bin Dinar juga tidak paham apa sih artinya dhofaf ini. Makanya untuk mengetahui arti dhofaf ini, Malik bin Dinar kemudian datang kepada orang-orang Badiyah, datang kepada orang-orang yang di pedalaman yang bahasa Arabnya masih murni, bertanya tentang arti dhofaf. Apa kata orang Badiyah? Sa'altu rajulan min ahlil badiyah, saya tanya kepada orang pedalaman, orang-orang desa, apa itu arti dhofaf? Dhofaf itu adalah ayyatana wala ma'anas. Dhofaf itu adalah makan bareng-bareng. Lek cara pondoke niku, Pak, ndamel leser, terus sing ngruyuk tiang pinten? 5 orang, 6 orang, 7 orang itu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan kenyang kecuali dalam kondisi rame-rame. Kenapa? Karena Rasulullah makan bareng-bareng itu biasanya ngundang fakir miskin. Ayo fakir miskin sini makan bareng sama saya. Barulah di situ Rasulullah merasa kenyang. Makanya di pesantren-pesantren itu Bapak Ibu sering di Pondok Temboro itu kalau setelah pengajian begitu biasanya makannya di neng leser ngoten. Bagaimana Al-Furqan kita coba makan di leser? Kasihan yang makannya pelan mesti kalah, Pak, sama yang cepat itu. Jadi kami selama bertahun-tahun ketika masih kuliah di Mesir itu tinggal di sekretariat, Bapak Ibu. Di sekretariat teman-teman Jawa Timur itu setiap makan mesti banyak orang. Sak leser niku yang makan bisa 12 orang, 13 orang. Coba bayangkan satu nampan, ini kalau leser damel menyuguhi dikasih nasi ini paling ya nasi sak magicom niku diblek nih kabeh. Kemudian lauknya sak wajan ditumplek nih kabeh. Makan 12-13 orang karena sekretariat base camp. Jadi yang kasihan itu adalah orang yang makannya alon-alon gitu ya. Yang mengunyahnya 32 kali hadirin. Pertama-pertama kami begitu ngunyahnya 32 kali. Ternyata ketika mau memuluk yang kedua habis sudah hadirin. Loh, kok wis entek? Akhirnya kami mengubah kebiasaan mengunyah 32 kali. Kami rubah menjadi mengunyah 3 kali saja. Setelah 32 kali mengunyah ternyata di puluhan yang kedua wis entek ra kebagian. Akhirnya kita rubah wis gak kathek 30-30an, ping telu dilek. Padahal itu nasi masih dari magicom itu. Bukan hanya atas, Pak, masih kendeng begitu. Pokoknya ini daripada tidak kebagian, akhirnya sampai ngapal tangan ini. Memegang nasi panas tidak terasa, Pak Ibu. Bagaimana kita berfastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk makan. Masalahnya apa? Yang datang itu ada orang Meduronan, ada orang Banyuwangen, ada orang teman-teman yang gede-gede makannya kenceng itu. Kamu yang paling kecil waktu itu bagaimana makannya supaya tidak kenceng? Alhamdulillah ini dalam waktu sekian bulan sudah bisa beradaptasi. Kami termasuk yang paling cepat makannya. Sampai teman-teman itu heran, anang. Jan, maknya kayak dosor jadi. Ya memang. Akhirnya akibatnya apa? Giginya entek ini. Karena nasi panas dimakan. Niku lawuh jangan saya makan semua. Akhirnya gigi rontok. Hari ini habis, gigi yang sebelah sini udah habis, Bapak Ibu. Jadi tua sebelum waktunya ini, Pak. Baik, tapi memang nikmat sekali. Satu nampan untuk makan 10-20 orang. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya dalam makan itu, Bapak Ibu.
Fastabiqul khairat tadi. Masya Allah. Nah, Rasulullah itu tidak pernah merasa kenyang kecuali ketika makan bareng-bareng. Lek makan sendiri, makan roti, makan daging, tidak sampai kenyang. Mungkin kemungkinannya satu, karena yang dimakan sedikit. Dagingnya mek sak potong, bagaimana kenyang? Rotinya cuma satu potong, bagaimana ke? Jadi awake dhewe niki Pak, lek dibanding dengan Rasulullah dan para sahabat jauh. Kita ini pengen nyate, pengen lodo, pengen pecel, pengen apa insya Allah keturutan. Makanya juga sampai kenyang, apalagi yang nasinya ngambil sendiri. Wih, raturan becek prasmanan. Ketok, sate kambing, sate ayam, lodo, gunung. Pone sing cah nom-nom iki lho. Lare nem-nem niki lho. Sing sepuh ge sami mawon. Sing sepuh-sepuh ge sami mawon. Kalau saya dan Anda ingin mengikuti sunnah Rasul, harus cukup saja. Makannya tidak boleh berlebih-lebihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, makan berlebih-lebihan itu tidak baik. Makan berlebih-lebihan itu bisa menjadikan sakit, bisa ndadekne penyakit, Pak. Oleh karena itu makan secukupnya saja. Yang penting untuk bisa ya napa nggih? Cukuplah ganjel. Jadi makan itu aslinya untuk ganjel lambung, bukan untuk memenuhi lambung. Nah, oleh karena itu kita membaca dari Rasulullah SAW, dari Malik bin Dinar ini, bahwa Rasulullah tidak pernah makan kenyang kecuali dalam keadaan apa? Dhofaf itu makan bareng-bareng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwasanya disebutkan di sini, qala ba'duhum wa kasratul aidi illa idza kasratul aidi 'ala ta'am wa kasratul aidi 'ala ta'am barokah. Ternyata makan bareng-bareng itu barokah, Pak. Seperti pagi ini masih tidak satu nampan, walaupun kita nanti makannya berpiring sendiri-sendiri, tapi ternyata ini barokah. Jenengan sarapan di rumah dengan sarapan di masjid bareng-bareng, itu barokahnya lebih dapat di sini. Oleh karena itu pemirsa Narasi Dakwah TV yang belum ikut kajian di sini, insya Allah monggo silahkan datang untuk ke sini. Alhamdulillah ini sudah meluber sampai ke halaman Montore maksudnya. Tapi alhamdulillah sudah semakin banyak. Berarti memang kita memahami bahwa menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat penting. Dan tidak hanya di situ, Pak. Segala yang kita lakukan pagi hari ini, termasuk sarapan bareng ini, ngopi bareng ini, semuanya insya Allah barokah. Makan bareng-bareng ini juga barokah karena banyak tangan di situ. Dan ini lebih barokah. Nah, kemudian dikatakan, qala Imam Ahmad mengatakan sebagai penutup, idza jama'at ta'amu arba'an. Kalau dalam satu makanan itu terkumpul 4 perkara, kata Imam Ahmad, faqad kamula, maka makanan itu sempurna. Kami ulangi sebagai penutup, kata Imam Ahmad, idza jama'at ta'amu arba'an. Ketika di dalam satu makanan itu terkumpul 4 hal, kata Imam Ahmad, faqad kamula, maka makanan itu menjadi sempurna. Apa 4 perkara itu? 1, idza dzukira smullahi fi awwalihi. Salah satu pendukung syarat makanan itu menjadi sempurna ada 4. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalihi. Apabila sebelum makan Anda semua menyebut kata bismillah. Jangan lupa nanti ketok enak terus lali bismillah. Kelingan bismillah sebar. Loh, kalau sudah habis lali rong bismillah, nyiduk malih nggih. Lha kok ngapunten dereng bismillah kalau wau. Jadi maaf yang tanduk-tanduk itu alasannya ngoten mawon, urung bismillah ngoten nggih. Satu apa Bapak Ibu nanti sebelum sarapan apa? Bismillah. Ustaz, bagaimana dengan Allahumma barik lana? Allahumma barik lana diperselisihkan. Tapi apakah tidak boleh Ustaz kita baca Allahumma barik lana? Silahkan, tapi jangan diyakini itu dari Rasulullah. Ya, jangan diyakini dari Rasulullah. Berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar boleh. Tapi yang memang dituntunkan Rasulullah adalah kalau ada yang enak, yang pendek, kenapa yang sing panjang-panjang? Bismillah cukup kok. Bismillah. 1, kata Imam Ahmad, kesempurnaan pada makanan itu adalah ketika sebelum makan kita membaca apa? Bismillah. Terus yang kedua, wa humidallahu fi akhirih. Memuji Allah setelah apa?
setelah makan diawali dengan basmalah, kemudian memuji Allah setelah apa? Setelah makan. Jadi setelah makan baca apa Bapak Ibu? Ngoten tok? Ngoten tok? Kata Pak Tukir, kalau ada yang pendek ngapain yang panjang Pak Ustadz? Baik Bapak Ibu, ada hadis sahih pelajaran untuk kita, hadis setelah doa setelah makan. Nanti langsung kita praktekkan, oke? Setelah makan nanti kita baca doa ini. Ini di hadis nomor 61, tetapi tidak disebutkan di dalam hadisnya, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam syarahnya. Baik. Tadi apa yang pertama kata Imam Ahmad, kesempurnaan makanan itu yang pertama apa? Baca Bismillah. Yang kedua membaca apa setelah makan? Baik, ada doanya. Doanya bagaimana Ustaz? Man akala ta'aman, kata Rasulullah dari Anas bin Malik, siapa yang telah selesai makan makanan, faqala, maka supaya mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sampun apa betul? Masya Allah. Ayo bareng-bareng yuk. Alhamdulillahilladzi, yuk. At'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wal minni wala quwwatin. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bisa nih. Alhamdulillahilladzi, yuk. At'amani wa hadza saja. At'amani hadza, monggo. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sampun apa? Tayyib. Semakin lapar itu biasanya semakin buruk ingatan kita Bapak Ibu. Semakin tidak konsen. Tayyib, sekali lagi kita ulang. Fokus. Alhamdulillahilladzi, yuk. At'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya sebelum dia makan di ngapura dening Allah. Dosa-dosane sebelum makan di ngapura, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Apa syaratnya tadi? Berdoa setelah makan tadi. Baik, kata Imam Ahmad, yang pertama kesempurnaan makanan itu adalah membaca apa? Bismillah. Yang kedua berdoa apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwatin. Yang ketiga hadirin. Yang ketiga, termasuk kesempurnaan makanan itu kata Imam Ahmad adalah wa kathurat alaihil aidi, banyak tangan. Banyak apa? Pagi hari ini kita makan banyak tangan. Sempurna. Meskipun tidak satu piring tapi banyak tangan. Dihitung aja berapa tangan yang makan hari ini, pagi ini. Ini berapa ratus ini ya? Ini 350 ada ini ya. Masya Allah. Tangan drijine maksudku loh. Karo driji-drijine 350. Tangannya banyak. Termasuk kesempurnaan makanan, banyak tangan. Berarti makan dalam jamaah itu adalah menjadikan makanan itu menjadi sempurna. Mas yo kadang-kadang lek makan banyak itu duduhe tok sing akeh Pak, dagingnya mek siji loro. Tapi maroknya duduhnya yang banyak. Yang terakhir kata Imam Ahmad, wa kana min hillin, dan makanan itu adalah dari yang halal. Saya ulangi sebagai penutup. Kesempurnaan pada makanan itu kata Imam Ahmad ada 4. Kalau 4 ini kita lakukan maka sempurnalah makanan yang kita makan. Yang pertama apabila sebelum makan membaca bismillah. Yang kedua setelah makan baca alhamdulillah. Yang ketiga apabila banyak tangan di situ. Makan berjamaah. Baik itu satu piring maupun berlainan piring. Yang keempat adalah
apabila makanan itu didapat dari cara yang dan insya Allah apa yang panjenengan makan ini halalan thayyiban, wis halal tur thayyib. Oleh karena itu kita dukung kegiatan panitia untuk jamuan subuh berkah ini, termasuk yang di rumah silahkan untuk berdonasi ya, silahkan, insya Allah ini halal dan berkah dari kita dan untuk kita. Dan semoga setiap rupiah yang Anda sodakohkan, Anda wakafkan, Anda infakkan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya, Allah tulis dengan kebaikan dan Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 2 bab kita bahas dan sudah selesai. Yang pertama adalah bab pakaian Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah tentang kehidupan Rasulullah, tentang makannya dan sebagainya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita lanjutkan setelah ini dengan 2 rakaat ya, syuruk seperti biasanya. Setelah itu kita sarapan bareng, insya Allah barokah. Dan kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.